Saya kira dua video ini kalau kita simak dengan cermat ya, kita bisa melihat ada sebuah mimpi yang besar ya, yang kita percaya Tuhan tempatkan pada Pak Tahir untuk ke depan ya, untuk mendirikan sebuah sekolah yang beliau sampaikan bahwa Chungcheong itu bukan sekolah yang dalam tanda kutip menjadi baik saja begitu ya, tetapi terbaik, dan tidak ada sekolah yang akan lebih baik daripada Chungcheong itu sendiri begitu ya. Jadi singkat cerita kalau kita lihat sejarah dan latar belakangnya ya, Chungcheong ini didirikan oleh Pak Tahir sendiri melalui Yayasan Pendidikan Mayapada dan juga didukung oleh Tahir Foundation sebagai sekolah Kristen Nasional Plus 3 bahasa gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mendapat izin untuk pendirian sebuah sekolah di Indonesia, kita nggak bisa langsung menjadi sekolah internasional gitu ya. Starting awal izin harus sekolah nasional plus dulu ya. Setelah itu baru kita ajukan untuk berkembang menjadi sekolah internasional. Dan memang betul mimpi daripada Chungcheong ini bukan cuma berhenti sebagai sekolah nasional, tetapi juga adalah sekolah internasional gitu ya. Nah, Chungcheong ini seperti yang tadi kita udah lihat sebenarnya berasal dari nama salah satu sekolah Tionghoa di Surabaya yang didirikan tahun 48 dan ditutup tahun 66, di mana Pak Tahir pernah bersekolah gitu ya. Dan sehingga kita lihat bahwa memang nama Chungcheong ini adalah sebuah nama yang memang menjadi apresiasi beliau secara pribadi kepada alma mater ya. Tapi sekali lagi bahwa Chungcheong yang didirikan ini, Chungcheong Christian School, ini bukan lagi sebuah sekolah Tionghoa dalam tanda kutip untuk kepentingan Tiongkok atau apapun begitu ya, tapi memang ini adalah dedikasi beliau secara pribadi untuk kepentingan bangsa dan negara ya Indonesia. Saya kira ada kata-kata beliau yang tadi kalau kita dengar ya dalam sambutan yang secara pribadi saya sangat sangat impresi sekali begitu ya. Yaitu ketika beliau mengatakan saya akan membuat Chungcheong School menjadi sebuah sekolahan yang benar-benar sebuah komitmen, bukan main-main. Bukan karena kita punya uang kita bangun sekolahan. Tidak demikian. Bukan juga karena dorongan emosi daripada 55 tahun kita bangun sekolah, tidak. Kita membentuk sebuah wadah institusi pendidikan yang akan mendidik anak-anaknya orang yang dititipkan ke sekolahan kita, dan kita akan mendidik dia menjadi seorang yang luar biasa. Jadi ini kemudian beliau tegaskan ini tujuan Chungcheong punya sekolahan gitu ya. Saya kira ini yang perlu kita garis bawahi daripada beliau ya. Inilah yang mendorong kami semua untuk ikut ambil bagian sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing untuk bisa mendukung Pak Tahir dalam mendirikan akan Chungcheong ini gitu ya. Dan yang kedua kita lihat bahwa memang Chungcheong Christian School ini merupakan suatu wujud nyata dan komitmen dari Pak Tahir untuk membentuk bangsa dan negara khususnya dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir secara latar belakang ya sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan kita bersama gitu, bahwa Chungcheong School ini akan menjadi sekolah Kristen, sehingga kita sengaja memberikan nama bukan cuma sekedar Chungcheong School gitu ya, tetapi Chungcheong Christian School gitu. Dengan harapan bahwa para siswa yang dididik dengan nilai-nilai Kristiani dan Christian worldview ini agar bisa serupa dengan Kristus, sehingga suatu saat mereka bisa menjadi berkat atau garam dan terang bagi sesama dan juga bagi kemuliaan Tuhan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah visi daripada sekolah Chungcheong ya yang kita gumulkan bersama begitu ya. Ketika kita mencoba untuk menerjemahkan apa yang menjadi visi daripada Pak Tahir secara pribadi. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan bahwa ya memang beliau sampaikan Chungcheong School ini bukan saja menjadi sekolah yang terbaik di Surabaya, bahkan di Indonesia. Nah, tapi kalau kita lanjutkan lebih jauh lagi, sebenarnya mimpi kita harus lebih besar lagi dari Indonesia begitu ya. Suatu saat kita berharap ya di dalam kedaulatan dan kemurahan Tuhan, kita berharap bahwa Chungcheong School ini juga akan menjadi sekolah yang terkemuka gitu ya, atau bahkan bisa dikatakan salah satu yang terbaik di dunia gitu ya. Sehingga visi kita ke depan ini adalah to be a world leading Christian school that educates the mind, ya, heart and spirit of student for a better world and the glory of God, ya. Jadi Bapak Ibu dalam sambutan Pak Tahir kalau kita lihat beliau sudah sampaikan berulang kali gitu ya, bahwa bagi beliau pendidikan itu bukan
sekedar katakanlah kita mendidik seseorang secara akademik aja gitu loh. Otaknya saja yang diasah gitu ya. Tetapi yang terlebih-lebih lagi, yang terutama itu bagaimana hati mereka itu dirubah gitu. Jadi karakter mereka bagaimana itu dibentuk, ditransformasikan. Ya, beliau ilustrasikan sederhana dengan kontainer ya. Ketika sebuah kontainer itu diisi dengan kelicikan dan segala macam, ya udah jadilah orang yang seperti itu. Ya. Tapi kalau kita isi kontainer itu dengan kerja keras, dengan kejujuran, dengan integritas, begitu ya, niscaya kita akan memiliki generasi-generasi masa depan yang luar biasa. Nah, sebenarnya apa yang beliau sampaikan ini, itu pun 2000-3000 tahun yang lalu, itu sudah disampaikan oleh Aristoteles. Gitu ya. Aristoteles pernah mengatakan satu kalimat yang menarik kalau Bapak Ibu lihat, educating the mind, ya, without educating the heart. Dan ini yang saya tambahkan ya, and the spirit. Gitu ya. Tadi Pak Tahir sempat sampaikan juga the roh, begitu ya, is no education at all. Jadi kalau kita lihat apapun itu ya, entah itu education dalam level katakanlah sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sampai dengan perguruan tinggi gitu ya. Itu membutuhkan sebuah pendidikan yang bukan saja menyentuh bagian hard skill saja, gitu. Intelektualnya saja gitu ya. Tapi yang terutama bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi muda yang berkarakter, ya, yang punya emotional quotient yang baik, dan kesuksesan seseorang, kalau Bapak Ibu saudara baca begitu ya, kesuksesan seseorang itu justru sebagian besar terletak dari apa? Dari karakternya dia, dari soft skill-nya dia, dari emotional quotient-nya dia, dibandingkan dengan intelektual dalam arti IQ-nya dia gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai misinya gitu ya, misi daripada Chung Chung Christian School ini adalah memperlengkapi dan mendidik siswa supaya apa? Supaya mereka bisa memiliki akademik, emosional, dan spiritual excellences, keunggulan dalam bidang itu, melalui apa yang kita sebut dengan nama Christ Center Whole Person Education. Jadi ini ada satu istilah yang barangkali saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar apa enggak ya. Ada satu istilah yang namanya Whole Person Education, atau kadang-kala kita dengar dengan nama Holistic Education. Jadi whole person education atau holistic education itu bicara masalah education secara menyeluruh. Berbicara mengenai education secara katakanlah manusia yang seutuhnya gitu. Jadi pengertian whole person education ini bukan saja menyentuh intelektual, bukan saja menyentuh otaknya saja gitu ya. Tapi bagaimana karakternya, hatinya, ya rohnya itu juga betul-betul harus diperhatikan untuk ditransformasikan gitu ya. Nah, kita kalau mau menghasilkan generasi muda yang unggul seperti ini, kita harus membutuhkan at least 3 hal ini gitu ya. Yang pertama, dedicated professional Christian teacher. Guru itu menjadi seseorang yang sangat-sangat penting. Saya seringkali ya di dalam pergumulan saya ya, dalam kemurahan Tuhan, Tuhan pernah memberikan kesempatan bagi saya memimpin UK Petra sebagai rektor ya, dalam beberapa seminar yang saya seringkali sampaikan gitu ya. Sebenarnya aset yang terbesar daripada sebuah lembaga pendidikan itu bukanlah fasilitas gitu ya. Bukanlah laboratorium yang hebat gitu ya, atau perpustakaan yang luar biasa begitu ya, tetapi yang paling utama sebenarnya adalah teacher gitu ya. Jadi makanya ini ada satu komitmen yang kami dapatkan gitu ya, yang kami harus jalankan di dalam Chung Chung Christian School, seleksi yang harus sangat-sangat ketat gitu ya untuk bisa menjadi guru di Chung Chung Christian School ya. Dan kita harus membutuhkan seseorang yang punya hati ya, yang bisa bekerja berdasarkan panggilan. Bukan cuma sekedar guru itu yang mengejar karier, apalagi mengejar dalam tanda kutip ya, salary dan segala macam, tapi betul-betul orang yang terpanggil untuk bisa menjadi guru gitu. Yang kedua gitu ya, yang kedua kita bicara fasilitas. Gitu, barulah kita bicara fasilitas. Ya, saya kira nanti setelah slide-slide ke depan kita akan lihat bahwa fasilitas yang dijanjikan begitu ya, bukan dijanjikan, yang menjadi komitmen daripada Pak Tahir, ini betul-betul kita lakukan dengan serius ya. Hampir bisa dikatakan untuk standar internasional sebuah sekolah itu semuanya ada di Chung Chung Christian School ini ya, itu nanti kita lihat belakangan. Dan yang terakhir, yang ketiga ya, selain teacher, yang kedua adalah kurikulum, dan yang ketiga ini kedua adalah fasilitas, dan yang ketiga ini adalah kurikulum ya. Kurikulum yang kita hadirkan di Chung Chung Christian School
ini istilahnya mungkin Bapak Ibu kalau mungkin belum familiar dengan bagian dunia education ya, ada satu istilah yang mungkin Bapak Ibu bisa googling juga ya. Kita menghadirkan kurikulum dengan karakteristik sebagai yang kita katakan istilahnya adalah developmentally appropriate kurikulum. Ini kurikulum model seperti apa? Kurikulum yang betul-betul bisa appropriate gitu ya. Appropriate itu artinya bisa cocok, bisa suitable gitu ya dengan perkembangan daripada siswa itu sendiri. Jadi kadangkala orang menerapkan sebuah kurikulum gitu ya, kadangkala terlalu high gitu ya, terlalu tinggi gitu ya, membuat siswa itu menjadi frustasi gitu ya. Atau kurikulum-kurikulum yang dihadirkan itu terlalu gampangan gitu ya, membuat siswa itu jadi malas dan seterusnya gitu ya. Tetapi Chung Christian School bagaimana kita bisa menghadirkan kurikulum ini yang appropriate, gitu ya, yang betul-betul cocok gitu ya. Bahkan kalau memungkinkan ini adaptif terhadap kondisi siswa. Jadi bagi siswa yang pintar, barangkali kita akan cekoki dia dengan sebuah challenge tantangan yang lebih kuat gitu ya. Bagi siswa yang biasa-biasa saja, barangkali kita akan sesuaikan juga dengan standar dan kemampuan dia gitu ya. Sehingga dalam hal ini memang membutuhkan teacher yang betul-betul bisa punya komunikasi begitu ya, punya relasi yang baik dengan siswa gitu ya, yang bisa memahami, mengerti individu siswa per siswa. Nah, inilah yang menjadi sebuah uniqueness gitu ya dalam pengembangan Chung Christian School ini ya. Karena kita berbicara mengenai pendidikan Bapak Ibu, pendidikan itu adalah sesuatu yang unik gitu ya. Ya, sesuatu yang unik. Bapak Ibu kalau kita punya anak ya, saya kebetulan punya 2 anak juga ya. Antara saya mendidik anak pertama dengan anak kedua itu caranya nggak bisa sama gitu ya. Nah, ini bagaimana guru ya ketika menghadapi siswa itu juga harus bisa memahami mereka gitu ya. Sesuai dengan karakter, sesuai dengan personality mereka dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi mimpi kita untuk pengembangan Chung Christian School ke depan ini. Dan kita bicara masalah value ya. Saya kira kalau Bapak Ibu di dalam setiap institusi ya, apa itu institusi dalam tanda kutip bisnis dan sebagainya, itu sudah pasti harus punya value. Ya, apalagi kalau kita bicara mengenai institusi pendidikan. Nah, Chung Christian School ya, ini kita punya value yang kita singkat dengan nama Christ ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat Christ itu apa? Yang pertama compassion. Ya. Kita kepingin menghadirkan generasi muda yang punya hati gitu. Ya, yang punya belas kasihan ya, bukan don't care terhadap segala permasalahan, enggak gitu. Saya kira sosok Pak Tahir ini juga sudah memberikan teladan gitu, ya. Beliau walaupun Tuhan memberkati beliau dengan segala kelimpahan ya, tapi beliau tidak hidup untuk diri sendiri gitu. Ya. Salah satu yang kita kenal beliau sebagai salah seorang filantropi yang mungkin bukan standarnya atau levelnya bukan cuma nasional saja begitu ya. Tapi karena beliau ini juga memberikan dukungan ya, terutama kepada lembaga-lembaga pendidikan, universitas di luar negeri gitu ya, memberikan donasi dan seterusnya. Ya. Jadi kita berharap ada sebuah generasi yang punya compassion, yang punya belas kasihan. Yang kedua, humility, kerendahan hati. Ya. Saya kira modal daripada kita berelasi antar sesama manusia itu kerendahan hati gitu. Saya waktu mencoba untuk menggumulkan kira-kira value apa yang akan jadi value-nya Chung. Terus terang Bapak Ibu, memang pertama saya melihat Kristus gitu ya. Tapi yang kedua, saya melihat ada satu cerminan dari Pak Tahir juga gitu loh. Ya. Tanpa sadar saya katakan bahwa beliau ini kalau bicara compassion, ya saya kenal beliau sebagai sosok yang punya hati gitu loh, compassion. Yang kedua humility. Saya secara pribadi ketika kalau bertemu dengan beliau, selalu kalau mau pulang itu beliau antar saya. Saya bilang, Pak Tahir jangan Pak. Enggak, saya harus antar gitu. Ya. Jadi ya saya secara pribadi punya kesempatan bertemu dengan beberapa orang yang punya level yang tinggi, orang kaya dan segala macam ya. Tapi kebanyakan saya lihat ada orang yang punya katakanlah pride tersendiri begitu ya. Yang katakanlah melihat orang dari latar belakang dan seterusnya ya, tapi yang saya kenal Pak Tahir ya, selama ini beliau itu memiliki sebuah hati yang dalam tanda kutip ada humility di sini gitu. Nah, saya berharap juga Chung akan bisa membentuk ya generasi muda yang punya kerendahan hati juga gitu ya. Yang ketiga, resilience gitu ya. Orang yang tahan banting. Tantangan dunia ke depan ini apalagi memasuki society 5.0 atau katakanlah kita kenal dengan nama
Industrial Revolution, ya, Industri 4.0, gitu ya. Ini tantangan ini bukan seperti tantangan 5-10 tahun yang lalu lagi gitu ya. Tantangan kompetisi yang begitu luar biasa. Kita butuh sebuah generasi yang tough, yang tidak akan mudah menyerah, apalagi sampai bunuh diri misalkan begitu ya. Saya terus terang aja Bapak Ibu, kalau latar belakang saya secara pribadi, S1 di ITS, S2, S3, saya kebetulan kuliahnya di Jepang, dan mungkin seperti Bapak Ibu pernah baca ya, angka bunuh diri di Jepang salah satu yang tertinggi di dunia gitu. Ya. Itu salah satu kenapa gitu ya. Karena tidak tough juga menghadapi segala macam tantangan hidup gitu ya. Nah, kita nggak mau gitu loh. Kita nggak mau anak-anak kita ya, artinya bahwa kegagalan, penderitaan, tantangan yang mereka hadapi ke depan itu adalah bagian di mana Tuhan izinkan untuk membentuk hidup mereka. Jangan sampai itu kemudian menghancurkan hidup mereka gitu. Jadi kita kepingin nanti dalam pendidikan di Chungcheong ini bagaimana anak-anak itu dididik sedemikian rupa ya, punya sebuah keteguhan gitu ya, ketangguhan gitu ya, di dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan. Yang keempat, integritas. Ya, integritas ini ya saya kira ini segala-galanya. Kalau kita bicara bahwa saya kebetulan mengajar di S2 di Petra juga ya, di bagian leadership, saya katakan satu hal ya, ketika kita gumulkan ya, suksesnya seseorang itu tergantung dari apa Bapak Ibu tahu? Tergantung dari trust, kepercayaan. Ya. Jadi kalau kita dipercaya, maka hidup kita akan sukses. Sebenarnya modal daripada sebuah company, perusahaan, bisnis, apapun yang kita selenggarakan, termasuk Chungcheong hari ini, itu modalnya cuma satu, trust. Jadi kalau orang trust kita, gitu ya, niscaya segala sesuatu itu akan berlangsung dengan baik. Kalau kita nggak punya duit, gitu loh. Tapi kalau ada trust, ada kepercayaan, kita datang ke bank, ya, mau minjam duit itu akan dikasih, gitu loh. Ya. Jadi hidup ini yang kita harus terus-menerus tabung itu justru adalah trust gitu loh. Ya. Orang kepercayaan gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa memiliki trust dalam hidup kita? Saya kira karakter yang paling utama ya supaya kita memiliki trust itu integritas. Ya. Integritas itu berbicara mengenai bagaimana kita nothing to hide. Tidak ada yang kita sembunyikan. Ketika kita bicara A, ya itulah yang terjadi gitu loh. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perbuat, kita kalau janji sesuatu kepada orang, ya tepatilah gitu loh. Ya, kita berbuat sesuatu yang nggak benar, yang nggak akulah gitu loh. Ya, jadi integritas ini akan menjadi sebuah hal yang kita akan didik benar-benar untuk siswa-siswa Chungcheong supaya betul-betul mereka memiliki karakter sehingga ke depan nanti kita yakin di dalam kedaulatan Tuhan mereka akan sukses begitu ya, karena mereka memiliki trust itu. Yang kelima itu bicara masalah service. Bagaimana hidup kita ini mau melayani orang gitu. Dan saya kira kalau kita lihat kondisi kehidupan kita ke depan ini ya, dalam era-era ke depan ini, bahwa hidup manusia itu kan tambah hari tambah selfish gitu ya, tambah mementingkan diri sendiri. Siapa sih yang mau melayani siapa gitu ya. Tapi kita kepingin ada satu generasi yang baru gitu ya, yang di depan ya, yang bisa menggarami begitu ya, seperti yang tadi menjadi cita-cita kita bersama dengan Chungcheong Christian School ini, di mana mereka ini dengan sukarela ya mau hidup untuk melayani satu dengan yang lain. Dan yang terakhir itu bicara masalah kebenaran, truth, ya, hidup di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saudara, inilah yang menjadi harapan kita ya, menjadi value bagaimana karakter yang tadi dikatakan oleh Pak Tahir itu diwarnai dengan 2, 4, 6 values ini gitu ya. Dan sebagai sekolah Kristen ya didasari oleh Filipi 2 ayat 5, kita yakin bahwa karakter ini juga yang menjadi karakter Kristus gitu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini mengenai value. Dan mengenai kurikulum sendiri Bapak Ibu kita bisa bagi dalam 2 kelompok begitu ya. Untuk kelompok nursery atau N1, nursery 1, itu untuk anak usia 3 tahun. Ya, jadi saya kira nanti untuk hal-hal ini nanti kebetulan ada Bu Lis dan Bu Patricia nanti kalau mau ditanyakan lebih detail mengenai kurikulum ini, beliau berdua akan bisa membantu ya untuk bisa menjawab. Jadi kita akan menghadirkan
untuk yang kelompok pertama itu ada nursery 1 untuk umur 2 sampai 3 tahun, nursery 2 begitu ya, untuk 3 sampai 4 tahun, lalu kemudian kindergarten ya untuk TK, K1 itu 4 sampai 5 tahun ya, umur 4 tahun. Lalu kindergarten 2, K2 itu adalah 5 tahun, 5 sampai umur ke-6 gitu ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke SD ya, tetapi dalam hal ini SD ini sebenarnya kita akan mengikuti program ini akan betul-betul kita akan mengikuti kurikulum yang kita kenal dengan nama IB gitu ya, IB kurikulum. Nah, di dalam IB kurikulum ini dibagi agak berbeda sedikit gitu ya dengan kurikulum lumrahnya nanti di dalam sekolah nasional. Jadi kita kenal untuk elementary school, untuk SD, itu kita kenal dengan nama program PYP. Jadi PYP ini untuk 6 tahun ya, dari umur 6 sampai dengan umur 12. Setelah PYP, dia akan masuk ke MYP. Ya. Dan MYP ini adalah umur 12 sampai dengan 16. Jadi ada 4 tahun ya untuk MYP. Dan terakhir dia akan masuk ke program DP. Ya. DP itu umur 16 sampai dengan 18, 2 tahun terakhir. Gitu. Ya, jadi kira-kira seperti ini gambaran program yang akan kita tawarkan gitu ya, karena memang Chung Chung Christian School ini akan menjadi salah satu sekolah internasional ya. Nah, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu supaya mungkin waktu kita banyak untuk mungkin kalau ada yang mau bertanya ya, yang menjadi highlight daripada kurikulum kita yang pertama begini, bahwa kurikulum yang diadakan oleh Chung Chung Christian School ini adalah trilingual school gitu ya. Itu yang tadi Pak Tahir sudah sampaikan ya, dan 3 bahasa utama yang akan diajarkan yang menjadi bahasa pengantar, itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Tionghoa gitu ya. Nah, di sini saya tulis plus-plus karena kebetulan ketika berbicara dengan Pak Tahir, beliau sampaikan satu hal begini, bahwa selain 3 bahasa ini, ya khususnya untuk anak SMP dan SMA nantinya, ini harus kita siapkan lagi ada bahasa-bahasa yang lain gitu. Jadi nanti kita akan lihat ada beberapa election gitu ya, bahasa-bahasa yang di mana kita siswa itu bisa memilih. Dan tadi akan belajar Prancis, dia belajar Jerman dan seterusnya ya. Karena kita tahu bahwa dengan belajar bahasa ini juga menjadi sebuah kunci kesuksesan. Lalu kemudian kita juga mengikuti ada sebuah beberapa highlight dari kurikulum ini, ada yang kita kenal dengan nama phenomenon based learning. Ya, jadi ini satu konsep learning di mana agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda di mana siswa ini ketika mereka diperkenalkan kepada sebuah ilmu itu tidak bersifat unik ilmu itu aja yang dipelajari. Tetapi justru mereka diperhadapkan terhadap sebuah project ya atau sebuah katakanlah problem gitu ya. Nah, dari sebuah project atau sebuah problem barulah kemudian mereka bagaimana menggumulkan multidisciplinary ilmu ya dalam tanda kutip untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu ya. Jadi ini mungkin detailnya nanti kalau ada yang mau tanya mau lebih memahami saya kira teman-teman ada yang bisa bantu untuk menjelaskan juga. Yang kedua, student center learning saya kira ini juga sudah kita kenal juga ya bahwa proses pembelajaran di Chung Chung Christian School ini berpusat pada student bukan pada teacher ya. Nah, mungkin hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah parental involvement in education. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu, khususnya apalagi nanti untuk katakanlah untuk siswa yang katakanlah SD atau TK misalkan atau playgroup gitu ya. Kita akan berharap sekali bahwa dalam proses pendidikan ini itu ada melibatkan orang tua gitu ya, melibatkan orang tua karena tidak mungkin ya Bapak Ibu mengirim siswa ke sekolah itu cuma 1 minggu berapa jam aja. Selanjutnya mereka ketika pulang di rumah, pendidikan di rumah itu berlangsung juga. Nah, kita berharap apa yang diajarkan di sekolah, value yang diajarkan di sekolah, metode yang diajarkan di sekolah, ya, topik-topik yang diajarkan di sekolah, karakter yang diajarkan di sekolah, ini kalau bisa inline dengan apa yang diajarkan di rumah. Kalau tidak, ini siswa akan bingung begitu, mau mengikuti yang mana gitu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita akan melibatkan orang tua gitu. Ya, tadi kita sudah bicarakan ya bahwa bagi Bapak Ibu yang akan mempercayakan anak-anak Bapak Ibu untuk disekolahkan ke Chung Chung Christian School ini kita akan minta keterlibatan komitmen dari Bapak Ibu juga ya, at least barangkali 1 bulan sekali kita akan ada seminar gitu.
di mana kita akan membahas, kita akan berdiskusi dengan Bapak Ibu ya, bagaimana cara Bapak Ibu untuk bisa mendelivery apa yang menjadi tujuan dan fokus daripada pembelajaran yang ada di sekolah gitu ya. Sehingga betul-betul kita inline ya. Jadi keterlibatan orang tua ini menjadi sebuah keharusan ya, menjadi sebuah keharusan. Ya. Terus yang berikut juga kita akan mengajari anak-anak ini untuk bekerja dalam tim. Jadi team based learning. Ya. Karena ke depan nanti mereka bukan menjadi orang yang individual gitu ya. Ya, single fighter untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tapi bagaimana mereka di dalam sebuah tim ya untuk sama-sama bisa bekerja bersama-sama. Ya. Lalu yang berikut juga yang kita kenal dengan nama integrated edutainment system. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kata edutainment ya. Edutainment itu adalah education dan entertainment. Jadi ini adalah perpaduan di mana kita akan merancang pembelajaran entah itu mulai dari TK begitu ya atau playgroup sampai dengan SMA, diusahakan bahwa pembelajaran itu dilakukan dengan fun gitu. Dengan menyenangkan. Ya. Mungkin akan berbeda sekali ya, saya teringat juga waktu saya dulu masih SD, SMP begitu ya. Kadang-kala belajar itu menjadi sebuah penderitaan gitu ya. Disuruh menghafal lah dan segala macam ya. Tapi metode-metode yang nanti akan dipikirkan bagaimana anak-anak itu belajar itu betul-betul fun gitu ya. Ada sebuah sukacita ya. Karena education dan entertainment ini bagaimana kita gabungkan dia jadi satu. Ya. Itu yang kita harapkan di dalam kurikulum ke depan untuk Chungcheong Christian School. Dan yang berikut lagi mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar dengan nama metaverse ya. Nah, saya kira ini sekarang ini sudah sangat luar biasa. Kami di UK Petra sekarang ini juga sedang mengembangkan Petra Digital Institute ya, di mana di dalamnya ini juga kita lagi merancang beberapa perkuliahan yang dilakukan secara online, yang bukan online biasa saja, tapi ada simulation, ada game dan segala macam ya. Dan kita memanfaatkan metaverse juga gitu ya ke depan. Nah, kita berharap ya di dalam era digital ini pengenalan akan digital teknologi ya, kemampuan metaverse ini ya, bagaimana mereka berinteraksi secara dunia maya ini juga itu sudah menjadi suatu bagian keharusan bagi mereka di dalam bidang pendidikan gitu. Ya. Jadi kedepannya nanti kita berharap bahwa Chungcheong Christian School ini bisa menjalankan dua mode sistem ya. Jadi yang pertama secara on-site dan yang kedua bisa juga secara online. Ya, itu akan jalan bersama-sama. Yang ketiga yang berikut juga ya di dalam slide ini kita akan juga bekerja sama dengan Finland Education System. Bapak Ibu kalau search begitu mengenai negara-negara di dunia, di Eropa kalau kita boleh katakan, bukan saja di Eropa tapi di seluruh dunia ya, Finland ini menempati posisi yang teratas, bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai negara dengan educational system yang terbaik di dunia. Dan kita punya partner gitu loh, dengan beberapa konsultan pendidikan di Finland. Nah inilah yang mungkin kita akan adopt mereka untuk membantu Chungcheong Christian School untuk semakin menyempurnakan suatu proses sistem pendidikan yang ada di Chungcheong Christian School. Ya, yang berikut juga kita akan lihat tadi yang saya sudah sampaikan bahwa kita akan mengutamakan whole person education, ya, atau holistic education. Ya, holistic education ini bukan saja mementingkan secara mainnya aja, gitu ya, secara intelektual saja, tapi yang terutama juga adalah bagaimana mementingkan atau mengolah, mentransformasikan hati, begitu ya, termasuk spirit juga, rohnya, gitu ya, untuk bisa sungguh-sungguh bisa menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Dan yang terakhir, ya, sebagai sekolah Kristen, kita akan mengutamakan pendidikan yang berpusat pada Kristus, ya, di mana karakter yang diajarkan, nilai-nilai yang diajarkan itu adalah nilai-nilai Kristen. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan berpindah mengenai master plan dan location, gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini, di slide ini ada sebuah master plan daripada sekolah yang Chungcheong Christian School yang sudah dibangun, gitu ya. Nah, sebenarnya Chungcheong Christian School itu terletak di sini, ya, terletak di sini. Dan ini ada lahan milik Pak Tahir sendiri atau di bawah Mayapada Group, itu kurang lebih ada 32 hektar, ya, ada 30-an hektar lahan yang sekarang sedang di dalam proses untuk pembangunan, gitu ya. Di mana lokasi ini akan menjadi sebuah super blok, bisa dianggap begitu,
ada apartemen, ada landing house, gitu ya. Lalu kemudian ada mall, ya, dalam bentuk lifestyle, ya, dan ada rumah sakit di sini juga, rumah sakit Mayapada. Dan di mana Chung Chung Christian School itu akan menempati salah satu bagian, gitu, daripada ekosistem yang ada di dalam super blok ini. Ya, ini yang terjadi. Nah, kalau saya zoom in lebih dekat lagi, ya, ini adalah Mayapada Hospital. Jadi nanti sekolah ini betul-betul bertetangga dengan rumah sakit, ya. Jadi kalau ada apa-apa, ya, masalah sakit dan segala macam untuk anak-anak itu akan gampang sekali, gitu ya. Nah, ini adalah rumah sakit yang bertaraf internasional, ya, the second hospital. Yang pertama kita tahu bahwa rumah sakit Mayapada sudah dibangun di Maijen Sukono. Ini adalah yang kedua, nanti akan dibangun di betul-betul di daerah sini, ya, yang betul-betul bertetangga dengan Chung Chung Christian School. Nah, ini kalau saya zoom in lagi dekat, ini gedungnya, dan sekarang ini posisinya sudah bisa dianggap 90% selesai. Ya, masih dilakukan ada finishing kecil, ya, atau perbaikan-perbaikan yang mungkin belum sesuai dengan harapan, begitu ya. Ini masih dikerjakan terus, ya, termasuk juga interiornya, ya, interiornya. Tapi overall sudah 95% bangunan ini sudah selesai. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah interior yang juga sudah lagi di rendering terus, gitu ya, untuk segera untuk diwujudkan. Ini kira-kira model ruang kelas, ya, dari Chung Chung Christian School. Nah, ini adalah perpustakaannya, ya, untuk mungkin SD, begitu ya, atau TK juga. Lalu ini adalah science lab. Ya, Mungkin kamu Bapak Ibu rekam bisa ya, lihat. Mia. Tolong ya, aku ya mau lihat soalnya. Ya. Apa? Ya. Apa? Nah, ini adalah ruang kepala sekolah, gitu ya, ruang kepala sekolah. Ya, ini adalah ruang guru. Ini adalah ruang counseling. Jadi kita akan siapkan counselor juga bagi anak-anak, di mana kalau mereka mengalami sebuah masalah secara psikologi, ini bisa datang ke counselor untuk bisa sharing, begitu ya, untuk bisa dicarikan jalan keluar. Nah, ini koridor, ya, dari Chung Chung Christian School. Jadi memang konsepnya terbuka, gitu ya, apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini. Ini adalah foto real yang tadi itu berupa sebuah desain, tetapi ini adalah foto real indoor sport center yang sudah terbangun, gitu ya. Nah, ini foto ini saya baru ambil hari Sabtu yang lalu, ya, ketika teman-teman dari alumni Chung Chung berkunjung ke Chung Chung Christian School, ya, sempat kita jalan-jalan lihat di indoor sport center ini, dan Bapak Ibu lihat di atas di lantai 2 ini adalah jogging track. Ini jogging track. Jadi indoor jogging track. Nah, indoor jogging track ini akan berputar di atas lantai 2 dari indoor sport center ini, itu sampai dengan bagian kolam renang. Gitu. Jadi ada swimming pool juga, ya. Jadi ini ini indoor sport center yang cukup luas, di mana para siswa bisa bermain basket, bisa bermain badminton, begitu ya, bulu tangkis, atau bisa main mungkin voli juga bisa, begitu ya, dimainkan di sini juga. Nah, ini adalah kolam renang. Ini masih dalam finishing terus, ya. Ini belum selesai. Tapi ini gambaran. Jadi ini di atas, Bapak Ibu lihat, ini di atas ini adalah jogging track. Di mana jogging track ini berhubungan di sebelah tembok ini, itu adalah indoor sport center-nya. Ya, jadi ini jogging track betul-betul memutar dari kolam renang sampai dengan seluruh indoor sport center. Ya, saya kira itu adalah bagian daripada fasilitas yang dimiliki oleh Chung Chung Christian School. Nah, mengenai partner, ya, kerjasama, ya, dalam arti ini saya sengaja memang tulis future, ya, karena sebenarnya izin operasional daripada Chung Chung Christian School masih dalam proses, dan kita berharap sebelum tahun ajaran baru nanti, yang rencananya kita akan mulai akhir Juli atau awal Agustus,
itu izin sudah keluar gitu ya, sehingga operasional sekolah bisa jalan begitu ya. Nah, setelah izin keluar, saya kira kita akan melakukan kerjasama secara formal gitu ya dengan beberapa institusi. Ya. Nah, sementara ini institusi-institusi yang kita sudah lakukan apa itu namanya pembicaraan ya secara informal bahkan sudah mendukung Chung Chung Christian School itu yang pertama UK Petra sendiri gitu ya. Nah, ini kebetulan saya juga dari UK Petra ya dan dulu pernah menjabat sebagai rektor 2 periode 2009 sampai dengan 2017. 2018 kemudian saya diangkat menjadi direktur eksekutif di YPTK Petra, Yayasan Pendidikan Kristen Petra, di mana YPTK Petra ini yang menyelenggarakan UK Petra sendiri, gitu ya. Dan sampai sekarang saya masih jadi dosen di sana. Dan sebenarnya juga, ya ini perlu saya sampaikan juga, ya kenapa sampai saya terlibat cukup intens dengan Pak Tahir, karena pertama ya Pak Tahir itu sebenarnya alumni Petra juga, gitu ya. Walaupun tidak sampai lulus di UK Petra, tapi beliau sempat kuliah di Petra 1 tahun. Yang kedua, tahun 2018 ketika saya naik di Yayasan UK Petra, begitu ya, YPTK Petra, saya minta kesediaan beliau untuk dukung UK Petra sebagai Dewan Penyantun, gitu ya. Dan beliau bersedia, dan sekarang ini beliau sebagai Dewan Penyantun, gitu ya, sebagai advisory board dari YPTK Petra yang menyelenggarakan UK Petra ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, baru tahun kemarin gitu ya, beliau kemudian bersedia dan akhirnya terpilih sebagai ketua alumni Universitas Kristen Petra. Ya, jadi hubungan kami dengan Pak Tahir ini ya sangat dekat dengan karena hal itu juga begitu ya. Dan ketika kita mendirikan Chung Chung Christian School ini di UK Petra, kalau Bapak Ibu tahu ya, kami ini punya sebuah fakultas yaitu kita kenal dengan nama Teacher College begitu ya, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, di mana sementara ini kita punya 2 prodi. Yang pertama adalah PGSD ya, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan yang kedua adalah PG PAUD ya, untuk anak usia dini. Nah, dari 2 Teacher College ini atau Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan ini kita sudah memikirkan sebuah kerjasama di mana lulusan-lulusan yang terbaik dari fakultas FKIP ini akan kita seleksi ya menjadi salah satu bagian di mana akan bisa mendukung Chung Chung Christian School sebagai guru gitu ya, tenaga pengajar. Ya mungkin nanti kita akan pikirkan juga bagaimana mereka selesai dari UK Petra, tidak cukup dari UK Petra saja, mungkin bagi yang terbaik kita akan berikan beasiswa untuk kuliah di luar negeri misalkan begitu ya, untuk bisa mendukung akan sekolah ini bisa menjadi sebuah sekolah yang betul-betul sesuai dengan harapan dan mimpi Pak Tahir gitu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu lihat di sini selain UK Petra, kita juga akan didukung oleh sebuah institusi. Saya kira kalau Bapak Ibu googling ya, ini salah satu sekolah secondary school yang bisa dianggap paling terkenal, yang paling prestis begitu ya di Singapura, yaitu Raffles Institution. Ini didirikan tahun 1823 oleh Thomas Stanford Raffles ya, yang kita tahu namanya beliau, seorang yang menemukan atau membangun Singapura, ya, orang Inggris. Nah ini Raffles Institution ini secara informal juga sudah bersedia untuk mendukung CCS ini ya, Chung Chung Christian School. Ya otomatis ketika nanti kita sudah punya MYP dengan BP begitu ya, untuk level SMP dan SMA ya, maka kerjasama ini akan lebih intens. Yang pertama barangkali akan ada student exchange gitu ya, ada pertukaran student di mana ada mungkin sebagian mahasiswa atau siswa Raffles akan datang ke CCS begitu ya, tapi sebagian juga siswa dari CCS mungkin akan berkesempatan untuk mencicipi misalkan begitu ya untuk kuliah di Raffles School di Singapura gitu ya. Dan yang ketiga ya, kita juga didukung oleh SPH ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya, saya kira pasti tahu ya, mungkin di Surabaya belum terlalu dikenal ya, tetapi di seluruh Indonesia ya, di Jakarta terutama Sekolah Pelita Harapan ya. Mereka juga punya cukup banyak sekolah dari Sabang sampai Merauke ya, dalam berbagai level, ada Dian Harapan, ada Lentera Harapan, tetapi yang paling tinggi levelnya itu adalah Pelita Harapan. Nah, kita juga akan didukung oleh Sekolah Pelita Harapan gitu ya,
di mana apa itu namanya, mereka juga punya kurikulum internasional ya yang cukup sudah proven begitu ya, dengan siswa yang sangat banyak sekali, yang sangat trusted begitu ya. Itu yang sudah mereka, komitmen mereka untuk mendukung akan CCS gitu. Ya, saya kira itu. Lalu kemudian saya akan masuk ke program yang nanti kita akan buka di tahun 2022 ini. Memang Bapak Ibu, kami menyadari bahwa pembukaan ini sudah sangat terlambat, bisa dianggap begitu ya. Tetapi ya kami yakin bahwa di dalam rencana dan kedaulatan Tuhan, Tuhan pasti akan memilih begitu ya. Ada siswa-siswa yang barangkali sudah dipersiapkan untuk bisa ikut ambil bagian ya di dalam pendidikan dalam CCS ini. Jadi tahun 2022 nanti kita akan membuka ada empat program ini ya. Yang pertama adalah Nursery One untuk anak usia 2 tahun begitu ya. Lalu yang kedua adalah Nursery Two untuk usia 3 tahun. Yang ketiga itu adalah Kindergarten, taman kanak-kanak One untuk usia 4 tahun. Dan yang keempat itu adalah program primary atau SD kelas 1 gitu ya, untuk usia 6 tahun. Jadi sementara untuk tahun 2022 ini kita baru buka 4 program ini dulu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin punya kenalan, punya saudara begitu ya, punya anak mungkin ya dalam usia ini, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dipercayakan untuk dididik dalam CCS ini gitu ya. Nah, kami berkomitmen bahwa kami akan lakukan yang terbaik gitu ya. Kami akan lakukan yang terbaik untuk bisa memberikan segala sesuatu untuk pertumbuhan dan perkembangan putra-putri daripada Bapak Ibu. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa memang di dalam pengembangan sekolah ini, salah satu yang kami pikirkan adalah keamanan gitu ya. Bagaimana mengamankan siswa yang sudah dipercayakan untuk dididik dalam CCS. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam CCS sendiri ini pun dengan ruangan, dengan gedung yang cukup besar itu, sudah terpasang kurang lebih ada 74 CCTV. Ya. Tetapi kemarin ketika kita survei, ini kita akan adakan uji coba lagi ya. Mungkin di antara 74 ini walaupun dianggap sudah cukup gitu ya, tetapi mungkin masih ada blind spot yang belum termonitor gitu ya. Nah, kalau ada, ini kita akan tambahkan lagi gitu ya. Jadi segala sudut-sudut dari sekolah ini itu kecuali toilet nanti ya, tetapi di luar toilet itu akan betul-betul termonitor gitu ya, tersurvei gitu ya, terpantau gitu ya. Itu salah satu yang menjadi komitmen kita bersama. Nah, saya kira kita akan masuk ke biaya sekolah gitu ya. Bapak Ibu, ini adalah biaya yang mungkin bisa dianggap sebagai soft launching daripada CCS ya. Saya mau katakan satu hal begini ya, nanti Bapak Ibu bisa bandingkan aja ya. Kalau kita bicara international school, untuk level international school, setahu saya terus terang secara pribadi juga masih belum terlalu expert dalam hal ini. Nanti kalau tanya nanti ada Bu Lis dan Bu Will, saya yang akan bisa membantu saya untuk menjawab juga. Tetapi in general kita lihat bahwa program sekolah internasional itu ada dua kiblat gitu ya, 2 tipe yang paling besar. Yang pertama itu dengan kurikulum Cambridge gitu ya, dan yang kedua dengan kurikulum IB gitu ya. Nah, kalau di Surabaya ini ya saya kira kalau yang IB itu mungkin cuma setahu saya mungkin cuma 2 sekolah aja di Surabaya yang betul-betul punya kurikulum IB gitu ya. Yang lain itu kebanyakan kurikulumnya Cambridge. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kurikulum IB ini memang mengutamakan proses. Dan oleh sebab itu untuk menjalankan kurikulum IB ini betul-betul sangat costly. Sangat-sangat mahal gitu ya. Tidak banyak perguruan sekolah begitu ya yang mau atau yang mampu begitu ya menjalankan kurikulum IB. Ya. Ya. Inilah yang menjadi komitmen dari CCS. Nah, oleh sebab itu kalau Bapak Ibu lihat sekolah-sekolah yang menjalankan kurikulum IB itu uang sekolahnya itu udah gila-gilaan gitu. Rata-rata pasti per tahun di atas 100 juta gitu. Ya. Bahkan ada yang 200-300 juta per tahun. Ya. Apalagi kalau kita lihat di Jakarta gitu. Nah, tetapi kalau CCS gimana? CCS gimana? Ini entrance fee atau katakanlah untuk development fee yang kita terapkan ini masih sangat murah gitu loh. Itu ya sekitar cuma 60 juta ya untuk 6 years. Untuk 6 tahun. Untuk program SD PYP. Lalu uang sekolahnya berapa? Uang sekolahnya 5 juta
per bulan. Ya, 5 juta per bulan. Ya. Kalau masuk nursery one ya untuk yang tadi playgroup 1 ya umur 2 tahun itu uang masuknya 30 juta untuk 4 tahun. Lalu tuition fee-nya itu karena masuknya setiap minggu cuma 2 kali, itu 2 juta per bulan, ya. Lalu kalau playgroup 2 itu uang development fee-nya itu 25 juta, sedangkan tuition fee-nya itu 2,5 juta per bulan, ya. Lalu kindergarten 1 yang nanti kita akan buka juga ya. Jadi 4 program ini yang akan kita buka. Ini kalau Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu masuk kindergarten 1 ya untuk usia 4 tahun, itu uang development fee-nya itu 20 juta ya untuk 2 tahun. Sedangkan tuition fee-nya itu 3.750.000 per bulan. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan aja biaya uang sekolah ini dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum IB ya. Saya kira ini akan jauh sekali gitu ya. Nah, ini ada good news ya dari Pak Tahir sendiri melalui Tahir Foundation gitu ya. Melalui Tahir Foundation. Jadi bagi Bapak Ibu ya yang saat ini adalah karyawan Mayapada begitu ya, Mayapada Group. Ini ada apresiasi daripada Tahir Foundation. Di mana Tahir Foundation dari biaya tadi itu akan memberikan beasiswa sebesar 80%. Jadi bukan Bapak Ibu bayarnya 80%, beasiswa potongannya itu 80% dari Tahir Foundation. Jadi cukup bayar 20% aja. Ya almost free gitu loh. Bisa dikatakan begitu. Sehingga PYP untuk yang level SD di mana development fee aslinya itu 60 juta, ini tinggal bayar 12 juta. Jadi 80% dari 60 juta, 20% dari 60 juta tadi. Lalu tuition fee-nya 5 juta per bulan, begitu ya. Akhirnya cuma bayar 1 juta per bulan, ya, yang ini. Kalau untuk playgroup, ya, playgroup ini development fee-nya ini kan 6 juta. Ya, 6 juta, development fee-nya yang price list-nya itu sekitar 30 juta. Jadi tinggal bayar 20% berarti tinggal bayar 6 juta gitu ya. Sedangkan tuition fee-nya murah sekali 400.000 per bulan, ya. Lalu nursery 2-nya ini development fee-nya 5 juta, tuition fee-nya uang sekolahnya cuma 500.000 per bulan. Ya. Ini Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu sudah bisa merasakan atau di take care dengan sebuah environment gitu ya, sekolah yang memang levelnya level internasional. Ya. Sedangkan kindergarten seperti ini. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin karyawan Mayapada Group, ini sebagai sebuah perhatian begitu ya dari Mayapada Group melalui Tahir Foundation bagaimana bisa memberikan sebuah beasiswa ya bagi putra-putri Bapak Ibu. Nah, yang kedua ya, level yang kedua. Ini bagi Bapak Ibu yang merupakan alumni dari Chungcheong dan juga alumni Petra. Nah, alumni Petra ini karena Pak Tahir itu dulu pernah kuliah bersekolah di Chungcheong, juga pernah bersekolah di sekolah Petra, dan juga pernah berkuliah di UK Petra gitu ya. Sehingga bagi anak ya atau cucu atau cicit gitu ya dari alumni Chungcheong atau alumni Petra begitu ya, alumni Petra ini baik sekolah maupun universitas itu akan mendapat beasiswa sebesar 65%. Ya. Jadi cukup membayar cuma 35% dari biaya yang tadi gitu ya. Nah, ini untuk berlaku untuk tahun 2022, angkatan 2022 ini. Ya, di mana untuk yang SD itu bayarnya seperti ini. Ya, development fee-nya itu 21 juta, sedangkan tuition fee-nya itu cuma 1,75 juta per bulan. Ya, untuk nursery ini development fee-nya cuma bayar 10 juta, 10,5 juta. Lalu kemudian uang sekolahnya ini bayarnya 700.000 per bulan. Ya, nursery itu 8,75 juta selama 3 tahun ya, karena kenapa 3 tahun itu karena Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu kalau masuk ke nursery itu ya, itu tahun pertama, tahun kedua dia akan naik ke kindergarten 1, tahun ketiga dia akan naik ke kindergarten 2. Jadi selama 3 tahun ini development fee-nya itu 8,75 juta. Ya, sedangkan uang sekolahnya itu sebesar hanya 875.000 per bulan. Ya. Kindergarten ya 1 ya kalau putra-putri Bapak Ibu yang berusia 4 tahun mau masuk ke taman kanak-kanak
ya kindergarten 1, itu akan mendapat fasilitas development fee hanya 7 juta rupiah untuk 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena dia akan bersekolah di kindergarten 1 dan kindergarten 2 gitu ya. Jadi 2 tahun. Itu uang pembangunannya, development fee-nya 7 juta rupiah dan tuition fee-nya cuma 1,3 juta per bulan ya. Jadi saya kira itu. Nah, ini yang terakhir ya, yang terakhir sebagai apresiasi bagi seluruh nasabah Bank Mayapada. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu adalah nasabah Bank Mayapada, itu berkesempatan untuk menerima dukungan beasiswa begitu ya dari Tahir Foundation sebesar 50%. Ya. Nah, angka-angkanya ini tinggal dikali aja dengan 50% ya, cukup bayar 50%, maka kira-kira besar uang sekolah yang dibayarkan seperti ini gitu. Ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan ini sudah 1 jam lebih begitu ya. Tadi kita mulai jam 7-an. Untuk registrasinya mungkin Bapak Ibu nanti bisa catat atau setelah ini bisa kontak lagi aja ke WhatsApp ke Miss Putri begitu ya. Dengan nomor WhatsApp seperti ini atau bisa juga kontak via email gitu ya. Untuk bisa bertanya begitu ya. Proses pendaftarannya seperti apa, detailnya seperti apa begitu ya. Itu bisa dilakukan. Ya, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu untuk informasi mengenai Chungcheong Christian School. Selanjutnya